Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep gerak. Nah, kali ini kita akan bahas materi tentang gaya dan hukum Newton. Apa sih itu gaya? Gaya didefinisikan sebagai suatu tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dilambangkan dengan F besar. Dan satuan gaya dalam satuan sistem internasional adalah Newton atau disingkat N. Satuan ini dipakai sebagai penghormatan kepada tokoh fisika, yaitu Sir Isaac Newton. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya ada gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya ketika seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek ini merupakan gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Nah, gaya gesek ini selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya, gaya gesek yang terjadi antara meja dengan lantai. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan. Namun, pada waktu yang bersamaan, meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Selanjutnya, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenainya. Contohnya, seperti saat kita mendekatkan ujung magnet dengan sebuah paku besi. Seketika paku besi itu akan tertarik dan menempel pada magnet. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan magnet batang. Selain gaya magnet, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung juga merupakan contoh gaya tak sentuh. Oke, untuk lebih lanjut tentang gaya dan interaksinya, kita akan membahas hukum Newton. Nah, pada tahun 1687, Isaac Newton, ilmuwan fisika berkebangsaan Inggris, berhasil menemukan hubungan antara gaya dan gerak. Dari hasil pengamatan dan eksperimennya, Newton merumuskan 3 hukum mengenai gaya dan gerak yang dikenal dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton. Nah, coba lihat kasus ini. Yang pertama, pernah nggak antum merasakan ketika berada di dalam mobil atau kendaraan yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba kendaraan tersebut ngerem tiba-tiba dan badan kita otomatis akan terdorong ke depan. Kira-kira apa sih sebabnya badan kita menjadi terdorong ke depan? Nah, inilah yang merupakan contoh penerapan dari hukum 1 Newton. Dari kasus tadi menunjukkan bahwa kita atau benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut sebagai inersia atau yang sering disebut di materi itu kelembaman benda. Itulah mengapa ketika kita berada di dalam mobil, kita harus mengenakan sabuk pengaman, karena ketika kendaraan itu melaju dengan kencang dan tiba-tiba rem, maka badan kita akan terdorong ke depan. Jika tidak menggunakan sabuk pengaman, maka badan kita akan terpental. Makanya kita harus memakai sabuk pengaman. Nah, hal inilah yang disebut dengan inersia. Jadi apa sih sebenarnya hukum 1 Newton itu? Hukum 1 Newton menyatakan bahwa sebuah benda akan terus dalam keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan tetap, kecuali jika ada gaya luar yang memaksa benda tersebut mengubah keadaannya. Secara matematis, hukum 1 Newton dinyatakan sebagai sigma F sama dengan 0. Nah, selanjutnya hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda
dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau secara matematis, hukum 2 Newton ini dinyatakan sebagai A. Percepatan benda sama dengan F. Resultan gaya dibagi dengan massa benda. Ini ya satuannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui fakta bahwa pada saat kita memindahkan barang-barang akan lebih cepat jika gaya yang kita berikan itu semakin besar. Hal ini karena gaya itu berbanding lurus dengan percepatan. Artinya, dengan gaya yang kita berikan itu besar, maka percepatannya juga akan lebih besar. Atau contoh lainnya, saat kita memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada kita memindahkan sebuah lemari yang lebih berat jika kita menggunakan besar gaya dorong yang sama ya. Jadi gaya dorong kita ketika mendorong meja dan lemari itu sama, sedangkan massa dari meja dan lemari itu berbeda. Nah, kenapa ketika kita mendorong meja itu lebih ringan daripada lemari? Hal ini karena massa meja itu lebih kecil daripada massa lemari, dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatannya. Begitu juga semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatannya. Makanya kalau mejanya itu memiliki massa kecil, jadi percepatan kita ketika mendorong itu menjadi besar. Sedangkan ketika lemarinya itu memiliki massa yang besar, maka percepatannya pun semakin kecil. Jadi itu ya pernyataan dari hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, berbanding lurus dengan gayanya, dan berbanding terbalik dengan massa. Selanjutnya, hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, atau biasanya disebut gaya aksi, maka benda kedua yang dikenai gaya aksi tadi akan memberikan gaya yang sama atau gaya reaksi. Tapi gaya reaksi ini berbeda arah pada benda pertama. Atau secara matematis itu hukum 3 Newton dapat dinyatakan sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi gaya aksi reaksi itu selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar gaya yang sama. Contohnya, gaya aksi dan reaksi ini misalnya pada peristiwa orang berenang. Gaya aksi dari tangan perenang ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gayanya berlawanan, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan. Atau sederhananya, pada saat berenang itu yang menjadi gaya aksinya adalah kaki dan tangan kita yang mendorong air ke belakang. Itu merupakan gaya aksinya. Sedangkan gaya reaksinya itu air mendorong tangan dan kaki kita ke depan. Nah, jadi itu ya. Jadi gaya pertamanya itu memberikan gaya pertamanya adalah gaya aksi kita mendorong air ke belakang. Sedangkan gaya keduanya air yang mendorong tangan dan kaki kita ke depan. Jadi itu ada gaya aksi dan ada gaya reaksi. Nah, gimana? Sudah paham ya tentang apa itu gaya dan hukum Newton serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai bahan evaluasi, silahkan antum lihat LKPD antum bagian evaluasi 2. Silahkan dikerjakan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.